Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 23 November 2021. Dan hari ini adalah hari ulang tahun daripada mama saya yang ke-68 tahun yang berada di Tobelo, Maluku Utara. Puji Tuhan untuk segala berkat, kiranya mama saya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan teristimewa ketambahan iman setia sampai Maranatha. Saudara-saudara, judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah mencapai perawakan Kristus yang sempurna. Mencapai perawakan Kristus yang sempurna. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ketambahan usia dari mama saya yang ke-68 tahun hari ini. Tuhan berkati walau kami terpisah-pisah, tetapi melalui renungan ini ketika orang tua kami mengikutinya, mereka juga boleh mendengarkan dan kami boleh terhubung satu dengan yang lain. Terima kasih untuk semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Roh Kudus kiranya menempati hati kami, akan membuat firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa dan hendak mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, renungan kita hari ini mencapai perawakan Kristus yang sempurna. Dan ayat inti kita Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sementara Anda membuat kemajuan dalam kehidupan Kristen, Anda akan terus tumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam pengalaman Anda akan membuktikan berapa panjang dan lebarnya, dalam dan tingginya kasih Tuhan yang melampaui pengetahuan. Anda akan merasakan ketidaklayakan Anda. Anda tidak akan memiliki sifat untuk mengklaim kesempurnaan karakter, tetapi hanya untuk meninggikan kesempurnaan penebus Anda. Semakin kaya dan menyeluruh pengalaman Anda dalam pengetahuan tentang Yesus, semakin rendah hati pandangan Anda tentang diri. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan sesamamu seperti dirimu sendiri adalah pengudusan yang sejati. Pertobatan Alkitabiah akan mengarah pada kehidupan yang konstan dan taat, yang akan bebas dari semua keegoisan, semua pemuliaan diri, dan semua klaim kesucian yang sombong. Jika Anda benar-benar bertobat kepada Allah, Anda akan memberikan pengaruh yang kuat dan mengesankan di pihak kebenaran. Pengetahuan yang cerdas tentang apa artinya menjadi seorang Kristen akan membuat Anda menjadi berkat dimanapun Anda berada. Apakah Anda memiliki 1, 2, atau 5 talenta, semua akan dikhususkan untuk melayani Dia yang telah menyerahkannya kepada Anda dengan mempercayakannya. Tuhan tidak bermaksud agar terangmu akan begitu bersinar sehingga kata-kata atau perbuatanmu yang baik akan membawa pujian manusia untuk dirimu sendiri, tetapi sumber segala yang baik akan dimuliakan dan ditinggikan. Yesus dalam kehidupannya memberi manusia suatu teladan karakter, betapa sedikit kekuatan yang dimiliki dunia atas dia untuk membentuk dia sesuai dengan standar dunia. Semua pengaruh dunia dicampakkan. Anda tidak bisa diam, Anda harus maju atau mundur. Di mana ada kesehatan rohani, di sana pertumbuhan. Anak Allah bertumbuh hingga menjadi laki-laki dan perempuan yang sempurna dalam Kristus. Tidak ada batasan dalam penyempurnaan. Jadi saudara, mencapai perawakan Kristus yang sempurna. Perawakan
ini berarti dalam hal fisik. Jadi dalam hal fisik pun Yesus itu sempurna. Jadi dalam hal fisik itu Yesus sempurna. Tetapi di dalam renungan kita hari ini tidak merujuk khusus pada fisik, tapi yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan karakter. Dan kesempurnaan karakter ini didapat kecuali kita memiliki pengalaman di dalam Kristus. Jadi mengalami kemajuan dalam kehidupan Kristen terus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mungkin kita berkata bahwa betapa sulit kita boleh bertumbuh menjadi sempurna sama seperti Yesus. Benar bahwa kita sulit, bahwa kita sukar untuk bertumbuh menjadi seperti Yesus di dalam karakter, di dalam tabiat. Benar di sisi bahwa setan mau untuk kita merasa sulit. Benar di pihak setan. Dia mau menghalangi kita untuk bertumbuh, itu sulit. Di pihak Tuhan mudah. Tapi kita harus ikuti cara-caranya. Dan cara-caranya apa? Banyak sekali dalam firman Tuhan. Kita tinggal dalam Yesus. Kita menempel pada tubuh Yesus, pada, kalau gambaran pohon, pada batang pohon, maka kita akan berbuah. Kalau ranting terlepas dari batang pohon, dia akan kering dan dia tidak berguna lagi. Tetapi kalau ranting menempel terus di batang pohon, dia akan tetap hidup. Tidak hanya itu, ujung-ujungnya kemudian dia akan mengeluarkan bunga dan pada akhirnya mengeluarkan buah, itu kecuali menempel di dalam Yesus. Jadi saya ingin memberikan kesimpulan renungan kita hari ini, kita perlu mencapai perawakan Kristus yang sempurna. Yang dimaksud di sini adalah tidak pada fisik saja. Walaupun memang Yesus bertumbuh secara fisik, dia memiliki kesehatan yang prima, yang sempurna. Demikian pula dengan kita. Tetapi lebih penting daripada fisik adalah tabiat kita, karakter kita. Ini perlu ditumbuhkan setiap waktu. Kita harus perlu ada perubahan dalam diri kita. Memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus. Saudara-saudara, kita tidak akan mampu. Tetapi kita punya Yesus yang telah mati untuk kita. Dia sudah korbankan semuanya untuk kita boleh dimenangkan dalam kelakuan kita, dalam tabiat kita. Ingat saudara, kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita tidak pernah akan mampu. Kecuali kita bersandar pada Tuhan, maka kita akan mampu untuk bertumbuh, memiliki perawakan karakter Kristus yang sempurna dalam diri kita. Kita tidak bisa diam, kita harus maju. Pilihan kita maju, tapi pilihan yang lain adalah mundur. Kalau tidak maju, mundur. Artinya kalau kita tidak sempurna seperti Kristus, berarti lawannya adalah kalau kita tidak sempurna, kita sempurna. Kalau kita sempurna seperti Kristus, lawannya adalah tidak sempurna. Di mana ada kesehatan rohani, di sana ada pertumbuhan. Artinya bahwa kalau kita sehat, hubungan kita dengan Tuhan, maka pasti akan mengalami pertumbuhan secara kerohanian. Jadi kesehatan rohani penting untuk pertumbuhan kerohanian. Bagaimana sehat rohani? Sama dengan kita makan. Kita perlu makan tepat waktu, minum tepat waktu. Begitu pula dengan hal rohani, makan firman Tuhan. Baca firman Tuhan tepat waktu. Baca itu selalu harus membaca agar kita memiliki kesehatan secara rohani. Tuhan memberkati pekabaran hari ini menjadi doa dan harapan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini, jadi berkat bagi kami. Hamba berdoa bagi semua pendengar renungan di mana saja berada, Tuhan berkati. Khusus hamba doakan mama hambamu, orang tua hambamu yang ada di Tobelo, yang hari ini berhari ulang tahun ke-68. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, tambahkan iman, agar tetap setia kepada Tuhan. Kami walau berpisah, tapi doa kami anak-anak kiranya diberkati. Begitu pula yang lain, jika pendengar renungan hari ini berhari ulang tahun, Tuhan juga berkati dengan berkat yang sama. Inilah doa kami,
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.